Salam anti korupsi. Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, dilaporkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan Bank Jawa Tengah atau BPD Jateng. Selain Ganjar, salah satu mantan direktur utama Bank Jateng juga dilaporkan. Kalau pelaporan memang bisa dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, ya. Namun ketika IPW yang melaporkan, tentu kita paham berdasarkan kasus sebelumnya, yaitu mantan Wamenkumham, ya, sama dugaannya juga gratifikasi, ternyata naik ke penyidikan. Artinya walaupun memang mereka menang praper, ya, tapi kan itu hanya uji formil. KPK bisa menetapkan kembali sebagai tersangka. Tapi kita kembali lagi kepada pelaporan ini, ya tentu pelaporan ada syaratnya, dan IPW juga bukan kaleng-kaleng, ya, bahwa mereka ketika melaporkan tentu sudah melakukan investigasi internal, ya, mencari fakta-fakta keterangan, ya tentu tidak selengkap yang dimiliki atau yang dipunyai kewenangannya oleh penegak hukum, ya, dalam hal ini KPK tempat mereka melapor. Namun setidaknya keterangan itu bisa meyakinkan mereka, ya, nanti ada bukti permulaan yang mereka punya, ya, sebelum mereka melaporkan kepada KPK. Apalagi kan sudah dijelaskan, ya, bagaimana dugaan-dugaan perbuatan korupsinya. Seperti apa? Ya nantinya tentu ini akan diperdalam oleh KPK. Ya karena laporan di KPK itu kan prosesnya mulai dari pengaduan masyarakat, nanti akan ditelaah, ya. Telaah itu mulai dari apakah itu merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Jika tindak pidana korupsi, ya apakah KPK yang menangani atau bukan. Ya karena memang KPK hanya bisa melakukan kewenangannya untuk menindak korupsi, ya, jika dia penyelenggara negara ataupun kerugian negara di atas 1 miliar. Nah, kalau kita bicara dengan kasus ini, ya tentu lebih fokus kepada penyelenggara negara. Kalau gubernur memang penyelenggara negara dan merupakan kewenangan KPK. Ya, kemudian apakah kasus ini sudah tangani oleh penegak hukum yang lain atau belum? Nah, itu kalau sudah pasti tentu ada SOP-nya, kalau belum nanti KPK juga pasti punya SOP-nya. Ya kita harap bahwa memang pelaporan ini walaupun pasca Pilpres, ya, memang merupakan proses penegakan hukum murni untuk melakukan pemberantasan korupsi, ya, tidak terkait dengan konstelasi pasca Pilpres. Yang kita tahu bahwa Pak Ganjar merupakan salah satu kontestan, ya, dalam Pilpres 2024 ini. Karena penegakan hukum, ya, merupakan nomor 1, ya, dibandingkan dengan yang lain. Dan tentu kita berharap KPK juga bekerja profesional. Kalau memang salah, ya, buktikan dalam proses penegakan hukum, mulai penyelidikan dan kemudian penyidikan ketika memang alat bukti yang dimiliki sudah cukup dan tersangkanya memang sudah ada. Sekali lagi, pemberantasan korupsi merupakan cita-cita bangsa kita, dan siapapun pelakunya harus diungkap, ya, karena harus berdasarkan bukti, ya, berdasarkan baik itu KUHAP, Undang-Undang Tipikor, maupun prosesnya melalui Undang-Undang KPK sendiri. Sehingga kalau misalnya ada persepsi bahwa ini politisasi atau kriminalisasi, KPK bisa membuktikannya, ya, di proses penyidikan maupun nanti di proses pengadilan. Demikian, salam anti korupsi.